Selamat pagi Bapak Ibu, Oma Opa dan orang-orang terkasih dalam Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Feli Christine dan Romo. Saya Romo Maksi Soge. Dalam acara Oke hari ini Orang Kudus hari ini. Edisi 6 Agustus 2022. Selamat pagi Romo. Selamat pagi. Iya, apa kabarnya nih Romo? Puji Tuhan, kabarnya luar biasa, baik-baik saja. Puji Tuhan. Nah Romo, sebelumnya Feli ingin mengucapkan terima kasih banyak karena Romo telah bersedia hadir di acara Oke hari ini. Dan pagi hari ini Romo, kita akan berbincang-bincang tentang satu orang kudus, yaitu Santa Maria Francisca Rubato. Iya betul. Oke, Romo, untuk membuka sesi pada hari ini, mungkin Romo bisa menjelaskan latar belakang dari Santa Maria Francisca dari Rubato ini. Oke, baik. Jadi hari ini kita memperingati salah satu orang kudus berasal dari Italia, Ya. Santa Maria Francisca Rubato. Jadi dia ini dilukiskan lahir pada tahun 1844 di Italia, dan kemudian dalam kisah hidupnya sepeninggal ibunya meninggal, dia akhirnya pergi ke wilayah Turin, dan di sana dia hidup tinggal bersama keluarga bangsawan. Dan dalam kisah hidup selama dia tinggal di Turin, ini menjadi benih-benih awal di mana tumbuh yang namanya panggilan hidup untuk menjadi biarawati atau suster. Ada satu kisah yang dilukiskan dalam kisah hidup Maria Francisca Rubato ini adalah bahwa ketika ia dalam perjalanan balik kembali ke tempat tinggalnya itu, dia melewati sebuah gereja yang sedang direnovasi gereja itu. Dan kebetulan ada sebuah batu yang mengenai pekerja di gereja itu dan luka sampai akhirnya mengalami semacam kecelakaan, dan akhirnya dia dengan serta-merta mau untuk membantu menolong orang pekerja ini yang kena kecelakaan akibat kerjanya itu. Dan ketika dia melakukan tindakan membantu dan melihat gereja itu mulai tumbuh. Awal tumbuh bagaimana dia mendapat panggilan ini. Berarti semakin besar ya untuk untuk Santa Maria ini merasa terpanggil seperti itu ya Romo ya. Dia awalnya itu merasa terpanggil dan kemudian semakin diteguhkan oleh seorang imam Kapusin, Fransiskan Kapusin, yang memberikan motivasi tambahan kepadanya. Seorang imam namanya Angelico yang memberikan dia semacam dukungan atau bantuan moral secara rohani yang mengajak dia untuk menjalani panggilan itu. Namun awalnya dia minta waktu untuk berpikir, tetapi kemudian dilukiskan sekitar setahun kemudian dia siap. Dia siap, akhirnya dia memutuskan untuk masuk dalam kongregasi, dalam biara Serikat Suster-Suster Fransiskan. Namun kemudian dia dipilih untuk kemudian menjadi semacam ketua atau kepala dari sebuah ordo suster-suster Kapusin Bunda Rubato. Lalu kemudian dalam kisah hidup selanjutnya, dia mendapat perutusan untuk berkarya di luar wilayah Italia, di wilayah Amerika Latin. Khususnya di wilayah Uruguay, Argentina, dan di Brasil. Lalu dalam kehidupan selanjutnya hidup membiara, dilukiskan bahwa dia sekitar 7 kali harus bolak-balik dari Italia pergi ke Amerika Latin dan mendapat tugas perutusan di wilayah tadi yang saya sebutkan, khususnya di wilayah Montevideo, di wilayah di sekitar Uruguay, Brasil, dan Argentina, melakukan karya di sana. Termasuk juga biar mereka mengirim beberapa suster dan juga beberapa imam Kapusin untuk turut menjalankan tugas perutusan di wilayah sana. Bahkan ada, karena mendapat tantangan juga di sana, ada beberapa sahabat atau anggota kongregasi mereka yang akhirnya meninggal sebagai martir di wilayah sana, dibunuh karena perjuangan panggilan, perjuangan iman yang mereka awali di sana mendapat tantangan dan ada sebagian dibunuh. Lalu dalam kisah selanjutnya, seperti tadi saya bilang, sudah sekitar 7 kali dia bolak-balik dari Italia di biara pusatnya mereka sampai dengan di Amerika Latin. Lalu kemudian ketika dia kembali di tahun 1902, dia akhirnya meninggal. Dia meninggal di Italia, tapi kemudian
Dia kemudian di tahun 1993 diangkat sebagai beata oleh Paus waktu itu, Paus Yohanes Paulus kedua. Lalu kemudian baru-baru ini di tahun 2020 ada usulan untuk melakukan proses kanonisasi. Proses kanonisasi itu adalah proses untuk mengangkat seseorang dari beata atau beato untuk naik menjadi santo atau santa. Dari tahun 2020, lalu kemudian terbaru di tahun ini, di bulan Mei tahun 2022 ini, Paus Fransiskus kemudian dalam misa di Vatikan mengukuhkan Santa Francisca Maria Rubato ini menjadi santa. Jadi ini kisah hidup bagaimana dia menjalani panggilan bukan di daerahnya, tapi jauh, bahkan di Amerika Latin. Ikut menyebarkan ajaran dari Tuhan Yesus di daerah-daerah lain juga ya. Ya, ajaran Tuhan Yesus sekaligus memberikan pelayanan kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan bantuan, mereka memberikan pelayanan ini. Sekaligus juga mengajarkan ajaran iman Katolik, iman Kristen ke pelbagai tempat yang lain. Luar biasa Romo. Nah, berarti Santa Maria Francisca Rubato ini telah istilahnya telah siap mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan itu pada sejak usia yang cukup muda ya Romo. Ya, karena dengar-dengar Santa Maria ini juga pernah diajak menikah tapi ia menolak. Itu benar ya Romo? Betul. Itu kisah awalnya dia pernah diajak untuk menikah, tapi karena ada benih panggilan dia menolak itu. Lalu menjadi kuat seperti yang tadi saya sampaikan, menjadi lebih kuat ketika dia menolong orang yang sakit, dan juga atas dorongan dari seorang imam kapusin yang mendorong dan mendukung dia untuk menjalani hidup panggilan sebagai seorang biarawati. Dan seterusnya kemudian tadi sudah kita sampaikan, dia harus menjalani tugas misi keluar daerah, bahkan jauh sampai di Amerika Latin. Pada masa itu transportasi tidak seperti sekarang. Bisa dibayangkan jadi perjalanan bolak-balik dilukiskan di sekitar 7 kali, bolak-balik harus pergi. Bahkan beberapa saudarinya, suster, ada imam menjadi martir di wilayah Amerika Latin karena menjalankan tugas panggilan itu tidak semua orang terima pada waktu itu. Betul sekali, tidak semua orang menerima ajaran tersebut ya Romo ya. Luar biasa. Nah Romo, menurut Romo sebagai orang Katolik yang baik ya, apa sih yang bisa kita imani dari Santa Maria Francisca dari Rubato ini? Baik, pengalaman hidup yang ditunjukkan oleh Santa Maria Francisca Rubato, atau juga dia mendapat nama yang lain Santa Maria Francisca di Yesus, ini menunjukkan sebuah pengalaman iman bagaimana dia mau menerima bisikan Tuhan, panggilan dalam dirinya untuk membantu orang lain. Entah itu kemudian pada waktu itu pengalaman dia adalah dia menjadi seorang biarawati, seorang suster, tapi ini juga bukan hanya terbatas pada menjadi biarawati saja. Panggilan untuk melayani ini yang ditunjukkan oleh Santa Maria Francisca Rubato ini menjadi panggilan kita semua sebagai orang beriman, panggilan untuk membantu melayani orang-orang yang membutuhkan bantuan. Ini menjadi sebuah panggilan iman untuk kita. Lalu kesediaan dirinya untuk menerima bimbingan orang lain juga menjadi hal yang penting, karena kadang-kadang kita tidak mau buka hati kita untuk menerima bimbingan. Betul, iya. Tapi pengalaman dari Santa Maria Francisca Rubato ini, dia buka diri, buka hatinya untuk menerima bimbingan, sehingga akhirnya bisa menjalani jalan panggilan sebagai seorang biarawati. Ini ajakan untuk kita untuk mau melayani, mau membantu orang, tetapi juga mau biarkan hati kita menerima bimbingan atau katakanlah dorongan rohani dari orang lain, dari pihak luar. Betul. Baik Romo, terima kasih banyak Romo telah bersedia untuk bercerita tentang kisah hidup dari Santa Maria Francisca Rubato. Nah, pemirsa di rumah, di sini kita telah sampai pada kesimpulan seperti yang tadi Romo masih telah banyak berbicara tentang apa sih yang bisa diambil dari Santa Maria Francisca Rubato. Sekali lagi di sini kita diajarkan untuk selalu melayani, untuk selalu membantu, dan juga untuk membuka hati kita untuk mendengarkan panggilan-panggilan atau bisikan-bisikan rohani. Terima kasih sekali lagi Romo telah datang di acara Oke hari ini. Sama-sama. Sebelum kali tutup, mungkin kiranya Romo berkenan untuk memberikan doa penutup. Oke, baik. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena dalam kehidupan menggereja, Engkau menyediakan dan memberikan teladan hidup beriman
melalui orang-orang kudus yang sudah hadir dalam kehidupan gereja dari waktu ke waktu. Pada hari ini kami merenungkan bersama kisah hidup Santa Maria Francesca Rubato yang menunjukkan kisah panggilan hidup yang baik untuk mau memberikan dirinya melayani sesama, mau membuka dirinya untuk menerima dorongan, masukan secara rohani dari pihak luar, sehingga dengan demikian ia terpanggil untuk melakukan karya-karya kebaikan dan pelayanan kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau menghadirkan Santa Maria Francesca Rubato sebagai teladan iman untuk kami. Semoga dengan teladan iman yang ia tunjukkan, kami juga boleh membangun kehidupan rohani kami, sehingga kami terdorong untuk mau membantu, melayani, terdorong untuk mau membiarkan hati dibuka untuk menerima tuntunan, bimbingan, dan masukan rohani dari pihak lain. Semoga hal itu bisa kami tunjukkan dalam kehidupan ini agar berguna bagi kehidupan rohani, kehidupan iman kami. Doa dan permohonan ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak Romo sekali Sama-sama. lagi. Itu dia tadi kisah dari Santa Maria Francesca Rubato. Nantikan video-video kami selanjutnya dan sampai jumpa di sesi Oke hari ini, Orang Kudus hari ini berikutnya.